Hai semua, yuk belajar mengenai pemeriksaan neurologis pada neonatus. Jadi, pemeriksaan neurologis pada neonatus terdiri dari inspeksi, pemeriksaan kepala, pemeriksaan saraf kranial, pemeriksaan motorik, dan juga primary reflex. Oke, jadi sekarang kita mulai dari inspeksi. Kira-kira pada pemeriksaan neurologis, apa aja ya yang perlu kita lihat? Jadi, pada inspeksi kita akan melihat apakah ada deformitas pada wajah atau ekstremitasnya, dan bagaimana bentuk tengkoraknya, bagaimana fontanel anteriornya, dan kita juga harus mengamati setiap pembengkakan atau tonjolan yang ada. Selain itu, pergerakan anggota tubuh juga harus dilihat apakah terdapat kejang misalnya. Lalu postur istirahat juga diamati, gerakan mengisap atau sucking, kemudian pergerakan anggota tubuh juga harus diamati. Nah, bagian kulit juga kita lakukan inspeksi. Misalnya, kita dapat menemukan bintik alveoli yang akan mengarahkan kita ke neurofibromatosis, atau bisa juga nevus flammus atau port wine stain, di mana hal ini akan mengarahkan kita ke sindrom Sturge-Weber. Selain itu, kita dapat menilai kewaspadaan neonatus. Pada masa kehamilan di atas 28 minggu, mereka lebih sering menangis dan lebih responsif terhadap rangsangan eksternal. Bila kurang, mereka akan lebih sering tidur. Apabila ada gangguan kesadaran seperti pada ensefalopati, dapat menggunakan Charnat score. Untuk kondisi pertama, mild, kesadarannya hyperalert, postur fleksi ringan, tonus otot normal, refleks moronya kuat. Sedangkan untuk yang moderate, kesadarannya letargi, postur fleksi kuat, tonus otot hipotonus, refleks moronya lemah. Dan untuk yang severe, kesadarannya koma, postur deserebrasi, tonus otot hipotonus berat, refleks moronya menurun atau bisa juga sampai dengan hilang. Selanjutnya, kita akan masuk ke pemeriksaan kepala. Yang pertama diukur adalah lingkar oksipitofrontal, di mana pada kelainan mikrosefali ditemukan lingkar oksipitofrontal di bawah persentil 10, dan pada makrosefali ditemukan lingkar oksipitofrontal di atas persentil 90. Nah, selanjutnya sekarang adalah pemeriksaan fontanel. Fontanel ini terdiri dari anterior dan posterior, di mana anterior akan menutup hingga usia 24 bulan dengan ukuran normal 0,6 cm dan posterior akan menutup biasanya pada usia 2 bulan dengan ukuran normal 0,5 cm. Nah, apabila fontanel anteriornya besar, bisa saja ini merupakan variasi normal, tapi bisa juga menunjukkan suatu kelainan seperti hipotiroidisme bawaan, kelainan kerangka, dan kelainan kromosom. Nah, apabila kecil, bisa saja ini menunjukkan hipertiroidisme, mikrosefali, dan craniosynostoses. Selain itu, bisa juga terdapat abnormalitas lain pada fontanel. Misalnya saja, jika fontanel menonjol, ini menunjukkan adanya peningkatan tekanan intrakranial, meningitis, ataupun hidrosefalus. Jika tertekan, menunjukkan adanya dehidrasi. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan bentuk kepala. Bentuk kepala ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah cephalic molding. Nah, cephalic molding ini merupakan asimetri tengkorak sementara yang akan kembali normal dalam 1 minggu. Selanjutnya bisa dipengaruhi oleh extradural fluid collection seperti caput subperineum, subpal hematoma, dan subgaleal hematoma atau hemorrhage. Penutupan prematur suturan tengkorak juga dapat mempengaruhi bentuk kepala, seperti craniosynostosis, craniotabes, platyocefali, platycephalus, apensefali, anencefali, dan acrocefali. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pemeriksaan saraf kranial. Pada pemeriksaan nervus olfaktori dengan stimulus wangi manis, kita dapat melihat penghentian aktivitas sejenak atau ekspresi mengendus. Sedangkan pada nervus optik dengan stimulus cahaya, kita dapat melihat pupil mengecil atau mengikuti gerakan cahaya. Pada pemeriksaan nervus okulomotor, troklear dan abdusen dengan stimulus cahaya dapat menilai refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Akan ada kelainan pada Horner syndrome. Pada pemeriksaan nervus okulomotor, troklear dan abdusen dapat menggunakan dose eye maneuver. Jadi, saat kepala digerakkan ke satu arah, maka mata akan bergerak ke arah yang berlawanan. Pada pemeriksaan nervus vestibulokoklear, stimulusnya berupa suara bel atau tepuk tangan. Biasanya bayi berespon dengan tampak kaget atau berkedip. Bila tidak berespon, mungkin dicurigai tuli genetik, toksoplasmosis kongenital, infeksi rubella, CMV, atau HSV.
Pada pemeriksaan nervus glosopharyngeal, vagus dan hipoglossus dapat melakukan tes sucking reflex dan gag reflex untuk melihat proses menelan dan pergerakan lidah dan melihat apakah ada vasikulasi. Sedangkan pada nervus accessorius, kita dapat menggerakkan kepala bayi ke satu sisi dan menilai usaha bayi untuk mengembalikan posisi. Selanjutnya, pemeriksaan motorik. Yang pertama adalah pemeriksaan refleks tendon. Pemeriksaan ini dilakukan pada neonatus setelah berusia 33 minggu. Pemeriksaan ini menggunakan palu untuk memeriksa refleks rahang bawah, bicep, brachioradialis, ankle, dan patella. Refleks risep akan sulit dilakukan pada neonatus, karena pada saat neonatus beristirahat akan terjadi fleksi yang sangat kuat pada siku. Nah, apabila dari hasil pemeriksaan refleks tendon adalah hasilnya menurun atau menghilang, hal ini menunjukkan adanya lesi lower motor neuron. Apabila meningkat, hal ini menunjukkan adanya lesi upper motor neuron. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks postural. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan New Bullard Scoring. Bila hasilnya ditemukan hipotonus, biasanya ditemukan pada myomatic congenital. Selain itu, bisa juga ditemukan kelainan pada sel anterior horn pada cora spinalis, seperti pada atrofi muskular spinal infantile atau pada kelainan neuromuscular junction. Bila ditemukan adanya hipertonus, biasanya hal ini disebabkan oleh disfungsi sistem piramida atau ekstrapiramidal. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan refleks primer. Refleks primer adalah refleks yang muncul dan hilang pada waktu spesifik selama perkembangan. Berikut adalah mata refleks primer yang relevan secara klinis. Ini adalah gambaran motor refleks. Cara memeriksanya, tahan bayi pada posisi agak sedikit menekuk dan biarkan kepala bayi jatuh ke belakang ke tangan pemeriksa. Respon normalnya adalah ekstensi dan abduksi jari dan lengan atas, diikuti dengan fleksi lengan atas dan tangisan. Bila tidak simetris, menandakan faktor clavicula dan brachial plexus injury atau hemiparasis. Jika absen, menandakan disfungsi berat SSP. Ini adalah graf refleks. Cara memeriksanya adalah dengan meletakkan jari pada masing-masing telapak tangan bayi. Bila bayi menggenggam dengan kuat, ini merupakan respon yang normal. Bila tidak simetris, menandakan adanya faktor clavicula, brachial plexus injury, dan hemiparasis. Dan jika absen, menandakan disfungsi berat SSP. Clenching posture dapat dilihat dengan melakukan tonic neck reflex. Dengan cara memeriksa, memutar kepala bayi ke satu sisi dan amati apakah terbentuk clenching posture, yaitu ekstensi lengan pada sisi di mana kepala dihadapkan, sementara lengan kontralateral melakukan fleksi. Clenching posture yang menetap selalu menandakan gangguan SSP. Ini adalah periodic reflex. Cara memeriksanya adalah dengan mengangkat tubuh bayi, kemudian tiba-tiba turunkan dengan cepat seperti akan jatuh. Bila lengan bayi keduanya ekstensi, ini merupakan respon yang normal. Terdapat refleks primer lainnya, seperti rooting reflex, tentu pinggir mulut bayi dan kepala bayi akan bergerak ke sumber dan membuka mulut. Ada juga sucking reflex, jika mulut bayi disentuh, bayi akan mulai mencucu. Ada juga stepping reflex, jika kaki menyentuh permukaan padat, bayi akan bergerak seperti berjalan. Ada juga galan reflex, pada posisi front, usap daerah paravertebral satu sisi, akan terjadi rotasi pinggul ipsilateral, positif pada ADHD. Glabellar tap sign, ketuk pada glabella, jika bertadi pada step ketukan, positif pada gangguan lobus frontal. Yang terakhir adalah Babinski sign, usap sisi lateral telapak kaki dari tumit hingga jempol jika dorsofleksi menandakan lesi UMN.